Halo teman-teman, dalam kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tugas manajemen investasi dan portofolio yang beranggotakan Muhammad Tommy Ramadan, Muhammad Azza Al-Farizi, Al-Habib Amanggori, Kezia Zedija, dan Naomi Marsalina. Kali ini kami ingin menjelaskan tentang analisa 5 pattern. Yang pertama, yaitu ada double top dan double bottom. Pola double top ditemukan pada area tertinggi dari sebuah tren naik dan merupakan sinyal bahwa tren naik yang sedang berlangsung itu mulai melemah dan buyer kehilangan minat. Jika pola ini terkonfirmasi, tren dianggap akan berbalik dan harga diestimasi akan beranjak turun. Dapat teman-teman lihat pada slide sebelah kiri gambarnya, itu biasanya pattern ini berbentuk seperti huruf M. Lalu untuk double bottom, ini merupakan pola kebalikan dari double top, yang memberikan indikasi akan adanya pembalikan arah dan penurunan harga menjadi kenaikan harga. Bentuk umum dari pola ini biasanya berbentuk huruf W. Kita bisa lihat di slide pada gambar sebelah kanan. Nah, yang kedua itu ada triple top dan triple bottom. Ini merupakan pola kebalikan dari double top yang memberikan indikasi akan adanya pembalikan arah dari penurunan harga menjadi kenaikan harga. Bentuk umum dari pola ini biasanya berbentuk huruf W. Triple top dan triple bottom sangat mirip dengan double top dan double bottom. Perbedaannya hanya pada jumlah top dan bottomnya saja. Jika pada double top dan double bottom terdapat 2 top dan 2 bottom, maka pada triple top dan triple bottom terdapat 3. Triple top dan triple bottom terjadi karena double top dan double bottom yang sedang terjadi tidak mampu menembus neckline sehingga kembali ke top atau bottom semula. Perhitungan target pada triple bottom dan triple top sama dengan pada double top dan double bottom. Target sama dengan jarak antara neckline dengan top atau bottom. Kemudian head and shoulder. Top head and shoulder adalah sebuah sinyal teknikal bahwa harga siap untuk bergerak turun ketika polanya lengkap dan terkonfirmasi, dan biasanya terbentuk dari harga tertinggi dari sebuah tren naik. Bentuk kedua adalah bottom head and shoulders, atau biasa dikenal dengan istilah inverse head and shoulder, karena bentuknya yang terbalik, yang mengindikasikan bahwa harga siap untuk bergerak naik dan biasanya terbentuk ketika terjadi tren turun. Pola ini adalah pola reversal. Jika sedang terjadi tren naik, maka harga kemungkinan akan membuat pergerakan turun jika formasi ini terbentuk lengkap. Begitu juga dengan sebaliknya, jika ada tren turun, maka harga akan memiliki kecenderungan untuk bergerak naik. Dalam pembentukan pola ini, baik top maupun bottom head and shoulder, terdapat 4 langkah agar pola ini benar-benar lengkap proses pembentukannya. Kemudian pola flag. Pola flag atau pola bendera adalah pola formasi candlestick yang sering terbentuk dan mudah dikenali. Pola ini seringkali muncul ketika kondisi tren sedang kuat dan mengisyaratkan penerusan arah tren. Pada bearish flag, tembusnya lower line dari upchannel adalah konfirmasinya. Harga cenderung akan bergerak turun jika bearish flag sudah terkonfirmasi. Sebaliknya, pada bullish flag, konfirmasinya adalah tembusnya upper line dari down channel. Proyeksi pergerakan harga akan naik jika bullish flag telah terkonfirmasi. Cara menentukan target pergerakan harga juga sederhana. Anda cukup mengukur panjangnya flagpole-nya saja. Sepanjang flagpole itulah jarak yang memungkinkan untuk ditempuh oleh pergerakan harga. Apa itu flagpole dan pola bullish flag? Selisih antara level harga terendah ketika mulai bullish dan harga tertinggi sebelum terkoreksi. Dan sebaliknya untuk bearish. Selanjutnya saya akan membahas tentang pinen. Pinen ada 2, bullish dan bearish. Yang pertama bullish. Bullish terjadi ketika harga bergerak uptrend dengan kuat, disusul dengan koreksi dan pola segitiga yang menunjukkan konsolidasi. Tapi karena sentimen bullish masih kuat, maka harga meneruskan uptrend dengan menembus garis resisten segitiga. Konsolidasi terjadi akibat sebagian buyer melakukan aksi ambil untung, sementara buyer baru menyusul masuk pasar, sehingga harga kembali terdorong ke atas dengan kuat dan uptrend berlanjut. Yang kedua bearish, di mana pola ini terjadi ketika harga bergerak downtrend dengan kuat, kemudian terjadi koreksi yang ditandai dengan formasi pin bar reversal atau doji, dan disusul oleh pola segitiga yang menunjukkan konsolidasi. Tetapi karena sentimen bearish masih kuat, maka harga meneruskan downtrend dengan menembus garis support segitiga yang di bagian bawah. Keadaan ini terjadi akibat sebagian seller melakukan aksi profit taking, sementara para seller baru menyusul masuk pasar, sehingga harga terdorong dengan kuat dan meneruskan downtrend. Oke, selanjutnya kami akan melakukan analisis garis support dan resisten beserta moving average
dari perusahaan elektronik ternama yaitu Apple. Sebelum masuk ke analisa, saya akan menjelaskan dulu apa itu garis support dan apa itu resisten serta apa itu moving average. Baik support atau resisten pada dasarnya adalah level harga yang dijaga dan disepakati untuk sementara jangan dilewati dulu sampai adanya sebuah kondisi yang pantas atau yang memaksa sebuah level harga yang dijaga itu harus berubah. Di mana yang pertama, support merupakan sebuah tingkat atau level harga di mana pembeli memiliki posisi yang kuat dan mendominasi kontrol pasar, sehingga harga tidak akan turun lebih jauh. Nah, titik support tersebut adalah titik terendah yang dicapai sebelum harga memantul ke atas. Sedangkan resistance adalah sebuah level di mana penjual mendominasi kontrol pasar, sehingga harga tidak akan naik lebih jauh lagi. Nah, titik resistance inilah yang menjadi titik tertinggi yang dicapai sebelum akhirnya memantul ke bawah. Saat harga naik mendekati titik resistance, biasanya investor akan masuk mengambil posisi jual. Sedangkan saat harga turun mendekati titik support, biasanya para investor akan membacanya sebagai peluang yang bagus untuk melakukan aksi beli. Kondisi seperti ini biasanya akan cenderung berulang sehingga titik support atau resisten tidak sampai tertembus. Namun, apabila support atau resistance tertembus, maka hal itu disebut sebagai break dan akan membentuk titik support dan resistance yang baru. Titik resistance yang tertembus akan menjadi titik support sembari titik resistance yang baru akan kembali terbentuk. Sedangkan moving average merupakan indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan tren arah pergerakan harga saham menggunakan rata-rata pergerakan saham selama periode tertentu. Dengan menggunakan moving average ini, kita bisa mengetahui tren ke depan saham suatu perusahaan. Cara menerapkannya juga mudah. Tinggal kita mau menggunakan beberapa periode. Kalau kita ingin menerapkan moving average 5, maka kita tinggal menjumlahkan nilai closing saham setiap 5 hari lalu dibagi dengan jumlahnya yaitu 5. Oke, ini merupakan nilai saham perusahaan Apple tertanggal 13 April 2017 sampai 11 Mei 2017 yang kami kutip dari laman finance.yahoo. Nah, ini merupakan analisa berdasarkan garis support dan resistance beserta moving average yang telah kami buat. Untuk moving average-nya, kami mengambil 2 periode, ada periode panjang sama periode pendek, yaitu ada MA3, MA5, MA10, dan MA20. Kalau dari garis moving average-nya ini, kita bisa lihat semakin panjang periode yang kita ambil, pergerakan garisnya akan semakin mulus dan akan menjauh dari candlestick. Sedangkan semakin pendek kita mengambil periodenya, pergerakan garis semakin liar, lihat naik turunnya semakin jelas dan mendekati bahkan menembus candlestick. Selain itu, kalau kita lihat juga di sini garis moving average-nya cenderung naik ya. Ini menandakan tren sedang mengalami kenaikan dan harga saham itu sendiri sedang tinggi-tingginya. Jika dilihat dari garis MA yang terus naik sampai ujungnya ini, kita bisa mengekspektasikan bahwa kedepannya tren saham Apple ini akan mengalami kenaikan lagi. Terus, untuk melihat harganya, kita bisa menggunakan garis support dan resisten yang telah kita buat. Kalau kita lihat, maka kita bisa memprediksikan bahwa harga saham di tanggal 12 Mei nanti itu kisaran 152 sampai 160. Karena fungsi dari garis support dan resisten ini adalah garis sebagai penanda kita agar harga itu tidak tembus, tidak lewat dari kedua garis tersebut. Selain itu, sebagai tambahan kami juga menyajikan penggunaan moving average yang menggunakan jangka panjang dan jangka pendek itu untuk membantu kita dalam memilih waktu kapan yang tepat untuk melakukan pembelian atau bisa disebut golden cross. Golden cross itu muncul ketika MA jangka pendek memotong MA jangka panjang dengan arah ke atas. Di gambar ini kita bisa lihat golden cross itu berada pada titik ini ya. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.